Masyarakat yang terhormat, Bapak Abdul Halim Ansor SMM.Com. Perkenalkan, nama saya Mega Amanda Kabupaten Samatu dengan NIM 31211840 dari kelas TI 2122. Satunya akan mempresentasikan tentang Big Data. Yang pertama ada APCP. Apa itu APCP? APCP merupakan platform pemrosesan data besar yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. APCP memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan operasi pemrosesan data dengan cara yang lebih abstrak dan mudah dimengerti melalui bahasa deklaratif yang disebut Python. Ini membantu menyederhanakan pemrosesan data besar dan memudahkan analis data untuk fokus pada logika bisnis dan analisis data daripada detail teknis pemrosesan data. APCP juga mendukung penggunaan fungsi pengguna UDF (User Defined Function) yang ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman untuk memproses data sesuai kebutuhan. Fitur utama dari APCP yang pertama merupakan bahasa Python. Python adalah bahasa deklaratif yang digunakan untuk mendefinisikan operasi pemrosesan data pada data besar. Dengan Python, kita dapat mendeskripsikan operasi seperti filter, pengelompokan, pengurusan, dan agregasi data dalam bentuk yang mudah dimengerti. Yang kedua, ada pengoptimalan otomatis. APCP melakukan pengoptimalan otomatis terhadap operasi yang didefinisikan dalam Python untuk meningkatkan kinerja pemrosesan data. Ini mengurangi kebutuhan pengguna untuk mengoptimalkan operasi secara manual. Yang ketiga, ada fungsi pengguna atau User Defined Function (UDFF). Kita dapat menulis fungsi pengguna dalam bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau JavaScript, dan kemudian menggunakannya dalam script Python. Ini memungkinkan kita untuk memproses data sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Keempat, ada integrasi dengan ekosistem Hadoop. APCP terintegrasi dengan baik dengan ekosistem Hadoop seperti HDFS atau Hadoop Distributed File System dan MapReduce. Ini memungkinkan kita untuk mengakses, mengolah, dan menganalisa data yang disimpan dalam HDFS. Contoh penggunaan APCP. Yang pertama adalah analisis log. Dapat menganalisis log code yang besar, mengekstrak informasi penting, dan menghasilkan laporan berdasarkan data tersebut. Yang kedua ada pemrosesan data streaming. Dapat digunakan untuk mengolah data streaming dari sensor IoT atau sumber real-time lainnya. Yang ketiga ada pembersihan dan transformasi data. Berguna dalam pembuatan pembersihan, transformasi, dan persiapan data sebelum analisis lebih lanjut. Yang ketiga ada ekstraksi informasi. Anda dapat menggunakan trik untuk mengekstraksi informasi tersebut dari data semi terstruktur atau teks. Selanjutnya kita akan membahas tentang Hive. Apa sih itu Hive? Hive merupakan perangkat lunak sumber terbuka yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan digunakan untuk mengelola dan menganalisis data besar dalam ekosistem Hadoop. Ini menyediakan antarmuka query SQL file yang memungkinkan pengguna untuk mengeksekusi query dan analisis data yang tersimpan di sistem distribusi seperti Hadoop. Hive umumnya digunakan dalam aplikasi analisis data besar, penggalian data atau data mining, manajemen log data, dan pelaporan bisnis yang mendalam. Ini menjadi salah satu komponen kunci dalam ekosistem Hadoop yang memungkinkan organisasi untuk mengelola dan memanfaatkan data besar mereka. Fitur utama dalam Hive. Yang pertama, ada bahasa query SQL file. Hive memungkinkan pengguna menulis query menggunakan bahasa HiveSQL yang mirip dengan SQL. Hal ini akan mempermudah penggunaan Hive, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa dengan bahasa SQL. Kedua, ada struktur table. Data dalam Hive dapat diorganisir dalam bentuk table yang mirip dengan table dalam database operasional. Hive juga mendukung berbagai format data seperti CSV, JSON, Puppet, dan lainnya. Selanjutnya pengolahan data ke distribusi. Hive menjalankan tugas pemrosesan data di bawah layar dengan menggunakan model pemrosesan distribusi Hadoop. Ini memungkinkan pengolahan data besar dengan skalabilitas horizontal. Yang keempat, integritas dengan alat analisis lainnya.
Alat ini terintegrasi dengan berbagai alat analisis bisnis seperti APC Hadoop, APC Spark, dan alat BI lainnya. Hal ini memang pengguna untuk menggabungkan berbagai alat untuk analisis yang lebih kuat. Yang terakhir, manajemen metadata. Hive menyediakan manajemen metadata yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan skema tabel, partisi, dan indeks. Ini akan membantu dalam pengorganisasian dan penelusuran data. Selanjutnya ada contoh penggunaan. Yang pertama ada analisis data besar. Hive ini sering digunakan untuk menganalisis data besar dalam skala besar seperti data log, data sensor, dan data transaksi. Yang kedua ada penggalian data ke data mining. Dapat untuk mengekstrak wawasan dari data besar dan mengidentifikasi pola yang berguna. Yang ketiga ada manajemen log data. Hive adalah pilihan populer untuk menganalisa data log seperti log server web dengan cepat dan efisien. Kemudian ada pelaporan bisnis. Penggunaan Hive dalam analisis data besar dan pelaporan bisnis yang mendalam. Selanjutnya ada HBase. Apa itu HBase? HBase adalah sistem basis data NoSQL yang dirancang untuk menyimpan dan mengelola data berukuran besar di lingkungan distribusi. Ini merupakan proyek open source yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan berjalan di atas platform Apache Hadoop. HBase didasarkan pada arsitektur model data yang mirip dengan Google BigTable dan menyediakan penyebaran data yang besar, akses data real-time, dan skala juga horizontal. HBase sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk media sosial, sensor IoT, data log dan pemantauan, analitik real-time, data time series, dan lain-lain. Ini terintegrasi dengan baik dalam ekosistem Apache Hadoop, yang membuat menjadi pilihan kuat untuk aplikasi yang memerlukan penyimpanan dan pengelolaan data dalam skala besar. Fitur utama dalam HBase. Yang pertama ada scalabilitas horizontal. HBase dirancang untuk mengatasi pertumbuhan data yang besar dengan menambahkan lebih banyak server ke cluster saat diperlukan. Ini membuatnya sangat cocok untuk data yang berkembang besar. Yang kedua, penyimpanan data terstruktur. HBase adalah basis data NoSQL berbasis kolom yang berarti data disimpan dalam bentuk kolom mirip dengan basis data relasional. Ini memungkinkan penyimpanan data terstruktur dan semi terstruktur dengan fleksibilitas tinggi. Masih ada akses real-time. HBase menyediakan akses real-time ke data yang menjadikannya cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat terhadap data. Selanjutnya, distribusi dan replikasi. Data di HBase didistribusikan di seluruh cluster dan dapat direplikasi untuk meningkatkan ketersediaan dan toleransi kesalahan. Selanjutnya, konsistensi HBase mendukung beberapa tingkat konsistensi data, memungkinkan pengguna untuk memilih antara konsistensi kuat atau ketersediaan tinggi sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Terakhir, Hadoop Integration. HBase terintegrasi dengan baik dalam ekosistem Apache Hadoop dan dapat digunakan bersama dengan alat-alat seperti HDFS dan MapReduce. Contoh penggunaan. Di media sosial, HBase sering digunakan untuk menyimpan dan mengelola data media sosial. Yang kedua, ada di sensor IoT. Dapat digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data dari sensor dan perangkat yang menghasilkan data dalam skala besar. Selanjutnya, untuk data log dan monitoring. Dapat untuk menyimpan log data dan data pemantauan di mana akses real-time dan skala bisnis tinggi diperlukan. Selanjutnya, bisa digunakan untuk aplikasi analitik real-time, bisa untuk seperti penelitian pasar, pemantauan pasar saham, dan lainnya yang memerlukan akses cepat ke data berkelanjutan. Selanjutnya, bisa digunakan untuk data time series. Bisa untuk menyimpan data time series seperti data cuaca, pengukuran sensor, dan data jenisnya yang berisi entry waktu. Yang terakhir ada Zookeeper. Apa sih Zookeeper? Merupakan sebuah sistem koordinasi terdistribusi yang open source yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan infrastruktur dalam lingkungan komputasi terdistribusi. Fungsinya adalah untuk membantu dalam menjaga konsistensi, sinkronisasi, dan manajemen status berbagai komponen yang terdistribusi dalam sebuah sistem, sehingga meminimalkan konflik, mengurangi kerumitan penanganan, dan memastikan kinerja yang tinggi dalam lingkungan yang kompleks. Zookeeper ini menggunakan konsep Zenoth Watch dan operasi data seperti pembuatan, pembacaan, penulisan, dan penghapusan data dalam Zenoth untuk mencapai tujuannya.
Ini merupakan komponen kunci dalam ekosistem Apache Hadoop dan digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan koordinasi dan konsistensi data dalam sistem terdistribusi. Fitur utama dalam GCP adalah pertama ada Zenodo, merupakan unit dasar penyimpanan data dalam GCP, mirip dengan direktori dan sistem berkas. Di setiap Zenodo memiliki jalur unik dalam hierarki GCP. Yang kedua ada Watch, merupakan mekanisme notifikasi yang memungkinkan klien mengawasi perubahan pada Zenodo. Yang ketiga ada mode penyimpanan data. Jupyter mendukung dua mode penyimpanan data. Yang pertama ada persistent dan yang kedua ada eternal. Data dalam Zenodo persistent tetap ada sampai dihapus oleh pengguna, sementara data dalam Zenodo ephemeral akan dihapus saat klien yang membuatnya terputus. Ada contoh penggunaan untuk Jupyter. Yang pertama untuk manajemen konfigurasi. Digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dibutuhkan oleh komponen-komponen dalam sistem terdistribusi. Yang kedua digunakan untuk koordinasi pemilihan pemimpin. Dalam kasus cluster dengan berbagai node, Jupyter dapat digunakan untuk memilih pemimpin atau leader. Yang ketiga dari sinkronisasi. Digunakan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas yang memerlukan urutan, eksekusi, atau sinkronisasi. Selanjutnya ada manajemen status, memonitor status kesehatan, komponen dalam sistem, dan mengambil tindakan jika ada kegagalan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.